Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا. Apa kabar lebaranmu tahun ini kawan, teman-teman semuanya? Bagaimana? Sudah berkangen-kangenan sama keluarga apa belum nih? Terlebih 2 tahun kemarin ya, 2 tahun kemarin sama kemarinnya lagi itu kan belum diperkenankan untuk mudik. Nah, ini dia saatnya untuk mudik dan melepas rindu dengan keluarga dan kerabat sekitar. Oke, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya tidak akan banyak-banyak ya bikin video. Soalnya saya khawatir kalau nanti video yang saya buat ini malah mengganggu kebersamaan teman-teman semuanya yang ada di rumah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan komentar, serta sudah menonton video-video dari channel YouTube Dayar Irosi mulai dari awal sampai yang sekarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kegiatan apa saja sih yang perlu dilakukan sebelum melakukan wudhu. Nah, perlu diketahui ya, biasanya kalau kita wudhu itu istilahnya itu melakukan ibadah seperti membaca Al-Quran ataupun sholat. Agar wudhu kita sah, itu bagaimana sih? Yang pertama ya, ini yang sebelum pra-wudhu. Kalau yang pas wudhu itu kan seperti niat membasuh anggota wudhu seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal video yang sebelumnya sudah mengulas itu ya. Dan nanti ada juga urutannya, itu harus benar-benar urut. Kalau nggak urut ya nggak sah wudhunya, seperti itu. Lalu bagaimana sih kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan sebelum wudhu agar wudhunya ketika wudhu nanti benar-benar dimulai, benar-benar sah gitu loh wudhunya? Apa itu? Sebenarnya simple sih, yaitu adalah menyingkirkan atau menghilangkan perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit atau yang dibasuh ketika berwudu. Contohnya, saya contohkan ya. Ini kayak kutek, tapi kuteknya itu kutek dari cat, bukan yang kutek pacar atau yang itu loh dari daun tumbuhan pacar yang ditumbuk kemudian ditempelkan di kuku, itu sah. Terus yang sah lagi itu kayak henna, itu sah. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah kutek dari cat atau kuku sambungan. Biasanya kan ditempelkan di atas kuku kita yang asli, kemudian dilem. Nah, itu yang tidak sah. Tapi kamu boleh kok pakai kutek cat sama kuku sambungan. Kapan? Ketika kamu tidak melakukan wudhu atau sholat. Nah, ini biasanya saya mengecat kuku ya ketika sedang haid. Nah, itu kan kita tidak melakukan wudhu dan juga tidak sholat ya. Jadi boleh-boleh saja dong. Tetapi ingat, kalau sebelum melakukan bersuci, nah kutek ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena mengapa? Karena kutek ini mencegah air menyiram anggota wudhu. Seperti itu. Oke? Bisa dipahamkan? Nah, yang berikutnya ini yang
agak ribet ya. Soalnya kan kalau kita lebaran itu kayak dandan itu adalah hal yang biasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dandan kan ya wajar-wajar aja, bukannya Allah itu indah dan suka keindahan. Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Jadi ya wajar kalau kita mempercantik atau memperelok diri. Tetapi harus diingat ketika akan wudhu, hal-hal atau apapun yang melekat pada tubuh kita dan menghalangi masuknya air, yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, itu menyebabkan wudhu kita tidak sah. Contoh, kita pasti tidak asing dengan krim atau seperti BB cream, CC cream, sunscreen, sunblock, atau bedak-bedak lain yang mana sekarang kan sudah merebak tuh pakai label waterproof atau tahan air. Nah, itu yang harus dibersihkan. Selain itu juga lipstick, eyeshadow, maskara, blush on ya, kalau itu menghalangi sampainya air ke anggota wudhu maka harus dibersihkan. Nah, kalau bersih-bersih wajah nih ya, saya biasanya itu 2-3 tahap agar memastikan make up yang ada di wajah tuh benar-benar hilang dan tidak menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Yang pertama itu biasanya saya itu pakai milk cleanser. Yang kedua pakai penyegar. Baru nanti kalau bener-bener pakai make up tebel itu biasanya acara keluarga atau wisuda atau yang lain, itu baru pakai facial wash. Teman-teman juga boleh kok cuma pakai facial wash aja atau pakai milk cleanser, pakai micellar water, asalkan make up ini yang ada di wajah itu benar-benar terangkat dan perlu diperhatikan dengan detail bahwa di sini di bibir itu ada lipatan-lipatan cantik di area mata ya, dan di sini. Nah, ini yang mungkin ada yang pernah ketinggalan kali ya, ini juga harus dibersihkan. Biasanya kan kalau bermake up itu sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai leher. Nah, ini kan masih bagian wudhu kan, ini harus dibersihkan dari make up. Nah, kapan-kapan kita praktek wudhu ya, soalnya kan make upnya ada di sini, mungkin kalau ada itu juga harus dibersihkan karena ini juga anggota wudhu. Anggota wudhu kan wajah dari awal tumbuhnya rambut ke sini itu harus dibasuh. Terus yang ini ada bagian kecil dari telinga, ini juga harus dibasuh. Kedua ini ya. Kemudian turun sampai ke sini rahang. Ini sampai ke sini itu juga harus dibasuh, wajib dibasuh sampai sini. Begini. Oke? Dan itu air harus benar-benar sampai ke anggota wudhu. Oke ya, yang berikutnya lebih luas lagi ya adalah hand body. Nah, ini kita sedia payung sebelum hujan ya. Biasanya kan kalau di hand body ada ingredientnya dan mungkin ada yang tahu ingredient ini waterproof apa tidak. Tetapi untuk berjaga-jaga maka kita perlu menyabun bagian wudhu yang kita lumuri, yang tadinya kita lumuri hand body. Nah, kalau tangan itu sampai atas lutut kan, atas lutut kan, maksud saya di atas siku. Nah, kalau wudhu kan siku harus dibasuh sampai atasnya lebih sedikit gitu kan, untuk berjaga-jaga agar tidak kurang anggota yang dibasuh ketika wudhu. Nah, sampai sinilah kira-kira ya. Terus kalau kaki itu sampai atasnya mata kaki. Nah, mungkin kan saya ngangkat kaki di meja ya, kira-kira seperti itu. Dan lagi nih, ini tambahan buat baik itu cowok maupun cewek, usahakan ketika sebelum wudhu kita istinja dulu, apalagi bagi perempuan-perempuan yang mengalami keputihan. Nah, kamu masih ingat kan bahwa yang keluar dari 2 lubang itu baik depan maupun belakang adalah hukumnya najis.
kecuali kalau yang laki-laki itu sperma ya. Nah, lalu bagaimana hukum dari keputihan? Keputihan itu najis, maka dari itu harus disucikan terlebih dahulu sebelum wudhu. Setelah itu pakaian yang terkena keputihan itu harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum wudhu untuk sholat loh ya. Kalau untuk sholat harus benar-benar suci. Jadi di sini mungkin kalau bolak-balik ganti ya akan ribet. Nah ini nih, saya punya tips bagaimana agar kamu yang cewek-cewek itu yang keputihan ya tidak ribet. Alternatif yang pertama itu pakai panty liner yang instan, yang kedua panty liner yang kain. Panty liner yang instan ini kan banyak ya di toko-toko, jadi mudah gitu. Sebelum istinja atau sesudah istinja ya pokoknya pas di toilet itu ya bisa dilipat terus dibuang, ganti yang baru. Itu untuk yang instan ya. Terus kalau yang untuk kain setelah istinja bisa, kalau ya bisa ya seperti itulah. Kalau yang instan sekali pakai kan, bener kan? Nah kalau yang kain seperti men's pad yang lainnya kan sekarang sudah banyak juga cewek-cewek yang menggunakan men's pad kain. Itu ya bisa setelah dibulung bisa dipakai lagi setelah sholat, seperti itu. Gimana? Bisa dipaham kan? Nah maka dari itu agar wudhu kita itu benar-benar sah, perlu memperhatikan hal-hal sekecil itu ya. Oh ya, ada tambahan lagi, ketika kita makan makanan yang berlemak, ingat ya, lemak itu juga harus dibersihkan ketika berada di anggota wudhu. Misal kita makan bakso atau soto atau makanan yang berlemak lainnya terus tumpah ke tangan, nah itu kan lemak menutupi permukaan kulit kita, harus disabun sebelum kita melakukan wudhu. Yang kedua adalah cat. Nah ini mungkin ketika sebelum lebaran nih ada yang ngecat rumah atau ada yang ngecat kawangan pintu, daun pintu dan lain sebagainya, harus dibersihkan dulu. Bersihkannya gimana? Kan kalau langsung dikerik itu sakit. Kita bisa pakai thinner atau bisa menggunakan minyak kayu putih. Seperti itu. Sekarang sudah ada kok kayak cat terus fitur yang digosok pakai air sudah hilang. Tuh. Apalagi ya? Kalau kamu ada tambahan bisa diketik kolom komentar. Kalau ada saran juga silakan. Saya welcome kok orangnya. Silakan ketik di kolom komentar. Untuk kali ini singkat saja, silahkan melanjutkan bersilaturahim. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.